Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, saya Novi Dan saya Sansan. Kami dari Ristan EKM Fapet 2025. Hari ini kami kedatangan tamu spesial nih, Mas Rion selaku owner dari Anugerah Farm. Biasanya kita sering dengar nih tentang hewan ternak seperti sapi, ayam, kambing, domba, dan lain sebagainya. Tapi kali ini bagaimana dengan kelinci? Nah, ternyata di Anugerah Farm ini komoditas utamanya kelinci loh. Pasti teman-teman yang dengerin juga penasaran banget kan gimana sih ceritanya Mas Ronald ini bisa memilih hewan ternaknya kelinci gitu. Mungkin Mas Ronald ini bisa cerita sedikit gimana awal mula berdirinya peternakan ini dan kenapa akhirnya memilih kelinci. Iya, jadi kelinci ini saya awali di tahun 2016. Dalam artian 2016 itu saya mulai keliling ke berbagai peternak dan berbagai jenis komoditi, baik dari unggas, kemudian ruminansia, dan pseudo. Nah itu semuanya saya kelilingi, saya catat, istilahnya saya telaah, saya pelajari. Nah ternyata bagi ternak kelinci itu sangat potensial bagi pengusaha pemula. Dalam artian modalnya cukup terjangkau, kemudian luasan lahannya juga terjangkau, tapi juga dapat menghasilkan profit yang lumayan. Jadi gitu. Nah di tahun 2016 keliling-keliling, terus kemudian saya tetapkan atau saya yakin mulai di tahun 2018. Nah berdirinya peternakan kelinci ini itu mulai di tahun 2018. Nah, Mas Haryono, kalau dibandingin sama ternak lain sebenarnya apa sih keunggulan utama dari kelinci ini? Apa mungkin karena perawatannya yang lebih mudah atau mungkin dari sisi keuntungannya yang lebih cepat? Ya. Jadi untuk nilai positif dari ternak kelinci ini yang pertama itu tadi masalah modal. Jadi modal itu relatif terjangkau untuk pengusaha pemula. Kemudian yang kedua adalah pesaing pasar untuk kelinci itu masih sangat minim. Jadi bagi pengusaha peternak kelinci, apabila dia berhasil menjalankan usaha ini berarti termasuk kategori permintaan khusus. Artinya apa? Kelinci ini belum seperti komoditi ayam ataupun unggas yang semua tersebar di mana-mana. Tapi kelinci ini memiliki pasar khusus, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kelinci. Nah, terus saya juga pernah dengar nih kalau kelinci itu punya siklus reproduksi yang cukup cepat gitu. Nah, biasanya bisa diceritain nggak Mas seberapa cepat sih sebenarnya dan kenapa hal ini tuh jadi nilai plus buat peternak? Ya, jadi percepatan produktivitas ini termasuk salah satu unggulan dari ternak kelinci, yang mana umur bunting kelinci itu berkisar 28 sampai 35 hari saja, itu sudah cukup. Artinya dia merupakan salah satu ternak yang memiliki tingkat kebuntingan paling cepat daripada hewan-hewan konsumsi yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari liter size-nya dia juga paling banyak. Liter size kelinci di suhu ataupun lingkungan wilayah Kediri itu rata-rata di angka 4 sampai 8 per sekali kelahiran itu. Kemudian melihat dari bunting, selama bunting itu cuma 35 hari, kemudian sapehnya paling cepat 45 hari. Jadi apabila dihitung dalam produksi 1 tahun, kelinci itu bisa 6 kali produksi rata-rata, bisa lebih juga. Nah itu adalah potensi banget untuk pengembangan kelinci. Nah, kalau kita lihat dari sisi pasar nih Mas, gimana sih tren konsumsi daging kelinci di Indonesia? Apakah sekarang mulai meningkat atau masih jauh dibandingkan negara lain yang justru sudah lebih dulu mengkonsumsi daging kelinci? Ya, kita lihat secara regional aja dulu ya, di kawasan Kediri. Untuk di kawasan Kediri, untuk konsumsi daging kelinci itu sudah mulai meningkat. Dalam artian berarti mayoritas orang-orang Kediri itu melek akan kesehatan hewani
ataupun protein hewani yang begitu manfaat bagi tubuh manusia. Yang mana kelinci ini memiliki protein yang tinggi tapi low kolesterol. Jadi pangsa pasarnya itu bagi orang-orang yang melek akan kesehatan. Nah, di Kediri ini dari tahun 2018 sampai sekarang itu mengalami peningkatan untuk konsumsinya. Nah, itu bisa dilihat dari permintaan bulanan yang selalu meningkat. Kemudian kalau secara nasional itu pun permintaan kelinci dari tahun ke tahun juga mengalami kekurangan. Artinya peminat kelinci itu meningkat secara keseluruhan. Dan untuk tahun-tahun ini itu lagi tren kelinci itu tidak hanya sebagai konsumsi manusia, tapi juga sebagai istilahnya pakan atau feed. Nah, jadi daging kelinci ini bisa menjadi dua fungsi seperti komoditi, misal pertanian itu di jagung. Jagung itu kan bisa lari ke konsumsi manusia, tapi juga bisa lari ke konsumsi pakan. Nah, kelinci posisinya saat ini juga seperti itu. Jadi permintaannya di tahun ini tiba-tiba itu seperti katakanlah 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan menurut Mas Herono ini sendiri, kenapa sih masyarakat Indonesia tuh masih jarang yang mengonsumsi kelinci? Apa karena belum terbiasa atau mungkin ada faktor lain seperti persepsi dan edukasi yang kurang? Nah, itu bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi edukasi yang kurang, kemudian mindset manusianya yang katanya imut, kemudian lucu, jadi kasihan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu semua juga dipengaruhi dari pola pikir manusia ataupun lingkungan dari masyarakat Indonesia yang kebanyakan secara mayoritas orang kita itu carinya yang murah, kenyang, itu kan. Sedangkan daging kelinci ini kalau dibandingkan secara nilai ekonomis, dia itu juga bisa dikategorikan makanan mahal. Soalnya harga daging mentahnya pun melebihi dari harga daging sapi. Jadi selain kita secara nilai ekonominya sudah begitu, jadi kita harus memberikan wawasan kepada masyarakat. Oh, daging kelinci ini loh sebenarnya ada nilai plus daripada yang lain-lainnya. Kemudian untuk kesehatan juga relatif aman, bagi orang-orang lansia itu juga aman, dan untuk pertumbuhan balita itu juga bagus karena mengandung protein yang tinggi. Terus di sisi lain kita juga harus menjelaskan tingkat alergen yang dikandung di daging kelinci itu juga minim, soalnya kan pakannya relatif alami, jadi tidak ada bahan-bahan pemicu alergen apabila dikonsumsi ke manusia. Wah, kalau lihat dari kandangnya Mas Haryono ini udah rapi banget dan bersih juga ya Mas ya. Nah, penasaran deh, sekarang ini udah pakai teknologi apa aja sih? Misalnya alat bantu buat ngasih pakan otomatis atau pencatat suhu atau mungkin sistem kebersihannya yang udah modern. Jadi untuk teknologi yang kami gunakan saat ini masih sebatas teknologi pengolahan hasil samping. Jadi teknologi yang saya maksud itu ada mesin pengolah urin atau limbah cairnya. Nah, itu kita manfaatkan sebagai VOC. Kemudian ada teknologi untuk pengolah kotoran padatnya, yaitu berupa kohe itu tadi. Yaitu kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, kalau untuk di dalam kandang itu hanya ada pencatat suhu aja dan kelembapan. Nah, terus Mas, selama ini pernah nggak sih ada kerjasama sama kampus atau sama mahasiswa yang riset di sini gitu? Mungkin kayak penelitian soal pakan, reproduksi kelinci, atau kualitas daging. Biasanya kan kalau ada riset, hasilnya tuh juga bisa bantu ningkatin produktivitasnya kan? Ya, jadi untuk riset itu pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa di kampus kawasan Kediri, itu meneliti tentang pakan yang berpengaruh terhadap produktivitas induk kelinci. Nah, itu sudah dilakukan. Ya, memang dengan adanya riset ini pasti ada wawasan baru yang muncul. Nah, itu harapannya
memang harapannya harus bisa mengefisiensi dan memberikan efektivitas untuk dilakukan di lapangan. Nah, untuk riset ini pun masih perlu, menurut saya masih perlu pengembangan lagi untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau soal promosi nih Mas, sekarang kan zamannya digital banget ya Mas. Atau Mas Haryono ini sudah memanfaatkan media sosial buat usaha atau belum ya? Dan kayak misalnya nih TikTok atau Instagram buat nunjukin kegiatan di kandang, kan sekarang ini banyak banget kan kayak konten-konten tentang peternakan, apalagi kalau cara ngomongnya santai kayak Mas Haryono ini pasti banyak banget nih yang tertarik. Ya, untuk digital itu ada beberapa yang sudah saya manfaatkan. Cuman kalau untuk YouTube itu masih belum, untuk berkonten langsung ke YouTube. Ada beberapa marketplace seperti Shopee itu sudah, kemudian TikTok kita juga sudah. Dan yang paling rame itu di masyarakat kita itu taunya peternakan kelinci itu bisa dari Facebook sama Google Map. Jadi 4 platform itu yang sudah saya manfaatkan untuk membantu marketing saya secara online. Terus Mas, selama ini Nah, Mas Haryono kalau ngomongin peternak nih, pasti kan ada aja limbahnya, entah itu kotoran, sisa pakan, atau air bekas. Biasanya di peternakan Mas Haryono ini gimana sih cara ngatasin limbah-limbah dari kelinci biar gak bikin bau atau mencemari lingkungan gitu? Ya, limbah peternakan kelinci itu kan sebenarnya ada banyak. Dari limbah peternakan saja itu ada 2 limbah, yaitu limbah cair sama limbah padat. Nah, limbah cair itu kita manfaatkan sebagai POC, itu tadi ada mesin pengolahan juga. Kemudian untuk limbah padat itu juga kita fermentasi, kemudian kita haluskan dan bisa kita manfaatkan di lahan. Nah, kebetulan ada lahan sendiri, jadi kita kolaborasikan dengan lahan pertanian. Jadi limbah padat kita olah, kemudian kita bawa ke lahan. Nah, ke lahan kita tanami sumber pangan. Nah, itu tadi bisa menghasilkan di lahan tersebut. Kemudian limbah-limbah lain seperti limbah pemotongan seperti telinga, kemudian kaki yang tidak terpakai itu juga bisa dikategorikan sebagai limbah. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai camilan pakan untuk hewan hobi. Itu untuk kulit kita juga bisa manfaatkan sebagai kulit sama ataupun rambak, itu juga sudah mulai. Kalau untuk limbah bagian dalam, organ dalam, itu bisa kita manfaatkan sebagai campuran POC juga. Itu jadi sebenarnya kelinci itu sangat minim limbah karena semua bisa kita manfaatkan sebagai produk. Nah, terus saya juga penasaran nih Mas, limbah kelinci ini kan katanya bisa diolah menjadi pupuk atau bahan lain yang bermanfaat kan? Nah, kalau di sini hasil olah limbahnya itu dipakai sendiri buat kebutuhan sekitar atau malah dijual biar nambah penghasilan gitu? Ya, untuk limbah itu sebagian besar kita manfaatkan tersendiri untuk lahan kita pribadi. Kemudian ada beberapa orang ataupun masyarakat yang istilahnya mau, misal dijual panda gitu ya, tetap kita layani beberapa. Cuman untuk partai besar kita belum. Dulu sempat kita olah kompos padatnya itu kita produksi secara massal, tapi lambat laun banyak yang cocok, tapi kita keterbatasan terhadap bahan baku, sehingga ya kami memutuskan untuk dibuat sendiri saja. Tapi kalau ada orang yang mau skala kecil gitu ya tetap kita kasih. Nah, Mas Haryono ini menarik banget ya, karena sampai sekarang masih banyak orang yang melihat kelinci itu sebagai hewan yang lucu dan imut, bukan sebagai sumber makanan. Nah, menurut Mas Haryono sendiri, gimana sih caranya mengubah pandangan seseorang itu merasa sedang memakan daging kelinci? Kan pasti ada tantangan tersendiri ya buat ngenalin daging kelinci ini ke masyarakat. Ya, jadi memang benar yang kalian katakan, memang kebanyakan mayoritas masyarakat itu beranggapan kalau kelinci itu sebagai hewan hias, bukan hewan konsumsi. Tapi faktanya kelinci itu sangat enak untuk dikonsumsi.
Nah, dia itu merupakan daging perpaduan antara kambing sama ayam. Jadi itu sangat lezat lah intinya. Ada kenyalnya, kemudian termasuk daging putih. Kan daging ada dua macam, daging putih sama daging merah. Nah, daging putih itu relatif aman terhadap kolesterol. Tapi nilai proteinnya kelinci itu sangat tinggi. Jadi ini merupakan bahan untuk menjawab tantangan itu semuanya. Jadi kita harus sedikit menjelaskan, oh manfaatnya daging kelinci itu ini gitu. Ya lama-lama manusia dengan banyaknya berbagai macam penyakit yang timbul hari ini, pasti lambat laun akan mencari solusi. Pangan apa sih, daging apa sih yang bisa sebagai obat tapi juga enak gitu. Kan kebanyakan obat kan nggak enak ya. Iya. Jadi kita mengenalkan di situ, oh ini daging kelinci itu sebagai alergen gatal juga bisa. Soalnya ada banyak masyarakat sekitar sini itu kalau gatal itu pesen katanya buat obat gatal, dan itu cocok. Kemudian orang-orang yang sakit seperti sakit ginjal dan lain-lain, katanya kalau makan daging kelinci itu aman. Nah itu tapi kata fakta, bukan kata omongan orang aja. Terus kalau ngomongin peternak muda nih Mas, menurut Mas Haryono, apa sih tantangan terbesar mereka sekarang? Apakah soal modal, kurang edukasi soal ternak, atau mungkin masih soal pandangan masyarakat yang belum terbuka? Karena kan banyak anak muda yang pengen berternak, tapi kadang masih bingung harus mulainya tuh dari mana. Ya, jadi kalau tantangan mau beternak yang dikatakan modal, kemudian apa tadi? Edukasi, kemudian pandangan masyarakat, itu memang benar. Cuman kita juga tidak harus menutup pintu kita untuk tidak mau beternak, karena modal dan lain-lain itu sebenarnya hanya alasan kedua. Nah, alasan yang pertama adalah mental seseorang itu sendiri sebenarnya, mau nggak dengan resiko-resiko yang bakal dihadapi. Kalau memang tekad mental mau beternak, otomatis itu merupakan kunci utama untuk menjalankan suatu usaha. Nah ini pertanyaan terakhir agak seru Mas. Kalau kita bayangin 10 tahun ke depan, gimana ya kira-kira wajah peternakan kelinci versi Gen Z farmer di Kediri? Apakah nanti bakal lebih modern atau justru makin banyak anak muda yang turun ke lapangan dengan gaya yang baru? Ya, harapannya semakin tahun mencari lowongan kerja itu memang susah. Nah itu merupakan suatu peluang untuk anak-anak muda sekarang itu mau terjun ke lapang, dalam artian mau beternak, bertani, dan lain sebagainya. Karena yang namanya pangan itu tidak akan ada matinya. Kalau memang kita itu nantinya menguasai di bidang ini, otomatis kebelakang itu lebih aman. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, harapannya 10 tahun ke depan itu beternak kelinci itu tidak hanya sebagai sampingan, karena mayoritas di tahun sekarang peternak kelinci itu hanya sebatas sampingan dan dia sudah memiliki kerjaan utama, katakan gitu. Padahal kalau kita tekuni usaha kelinci ini sebenarnya sangat profit. Kalau memang mindsetnya masih sampingan, nah itu ya bakal hasilnya samping gitu. Jadi saya harap 10 tahun ke depan itu menjadikan peternak itu sebagai fondasi ataupun usaha utama. Jadi tidak lagi meremehkan tentang petani, beternak, dan lain sebagainya. Mas Haryono, sebelum kita akhiri obrolan seru ini, saya tuh pengen nanya satu hal yang mungkin bisa jadi pesan penting buat anak-anak muda di luar sana. Kalau Mas Haryono dikasih kesempatan buat ngomong langsung ke anak muda di Indonesia yang lagi nyari arah hidup, kenapa sih mereka harus melirik dunia peternakan, khususnya peternakan kelinci? Apa yang menarik dan bikin Mas Haryono ini yakin kalau bidang ini tuh punya masa depan yang cerah? Ya, untuk anak-anak muda yang di sana semuanya ya. Jadi untuk anak-anak muda jangan takut untuk mencoba.
Jadi lakukan apa yang kalian inginkan. Yakini bahwa itu semua akan berhasil. Bagi kalian semua yang berani mengambil resiko, pasti mendapatkan profit yang lebih menarik. Jadi jangan bermindset sebagai karyawan saja, tapi ubahlah mindset Anda untuk menjadikan ataupun membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan kerja. Jadi itu yang saya sampaikan, tetap semangat dan semoga beternak ini membawakan keberkahan bagi kita semuanya. Nah, Mas Suryono, terima kasih untuk obrolan hari ini dan juga motivasinya kepada anak muda di luar sana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.